Dalam beberapa tahun terakhir, tercatat ada 7 kepala desa di Nganjuk yang terlibat kasus korupsi terkait pengelolaan dana desa. Besarnya anggaran yang digelontorkan serta lemahnya pengawasan membuat para pengguna anggaran lengah hingga menyalahgunakan dana. Selain itu, terdapat pula niat buruk untuk mencari keuntungan pribadi. Pengamat hukum Nganjuk Wahyu Priyojatmiko menyampaikan bahwa sebelumnya pihaknya telah berupaya mencegah praktik korupsi di Nganjuk melalui penyelenggaraan seminar bertema pencegahan tindak pidana korupsi. Ditambahkan oleh doktor lulusan Universitas Diponegoro Semarang itu bahwa pendampingan hukum dari aparat penegak hukum APH dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan guna mengurangi pelanggaran hukum. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Prabowo ini, khususnya apa yang dilaksanakan oleh kejaksaan, pihak kejaksaan dan mungkin apa yang lain, khususnya terhadap pengelolaan dana desa adalah hal yang sangat perlu diapresiasi ya, sangat dihargai, didukung ya, karena dana desa ini digunakan untuk mensejahterakan masyarakat desa, untuk memeratakan hasil pembangunan, biar masyarakat desa itu ikut menikmati hasil pembangunan. Harapannya adalah apa yang dibelanjakan oleh desa dengan menggunakan dana desa ini memberikan multiplying effect yang disebut dengan regenerate indigenous ekonomi lokal. Dengan adanya banyaknya kepala desa yang tersandung kasus hukum terkait pengelolaan dana desa, bagaimana pendapat Bapak? Sebenarnya dulu kita telah menyelenggarakan korupsi nasional ya di Nganjuk, di Hotel Frondan yang dihadiri oleh pihak Kejaksaan Agung, pihak KPK dan pihak Mabes Polri, dan juga kita mengundang sebanyak-banyaknya stakeholder yang ada di masyarakat kita. Harapan saya yaitu sebenarnya menyadarkan lah, marilah kita istilahnya untuk meminimalkan penyelewengan keuangan negara ini, khususnya yang dialokasikan untuk pembangunan desa. Saya berpesan kalau itu memang hak untuk masyarakat ya, salurkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat ya. Jangan sampai kita menyelewengkan dan menyalahgunakan, karena risikonya sangat tinggi terhadap hukum itu sendiri ya. Jadi tidak hanya kepala desa saja, tapi semua yang mungkin ketempatan oleh uang negara itu harus betul-betul untuk amanah. Ya, kasihan masyarakat ya, kasihan upaya pemerintah yang ingin mensejahterakan rakyatnya tapi terhalang karena dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kira-kira saran apa Pak yang bisa diberikan kepada para kepala desa yang saat ini masih menjabat dan mungkin supaya tidak terjerat hukum dengan pengelolaan dana desa tersebut? Alangkah baiknya kalau pihak kejaksaan atau pihak kepolisian untuk ikut membantu mengawasi dalam pengelolaan dana desa ini, sehingga langkah yang ditempuh adalah langkah yang bersifat proaktif, protagonis, dan istilahnya yang sekarang disebut dengan pendampingan lah. Jadi adanya pendampingan dari pihak kejaksaan, kepolisian, ya, jaksa dan polisi masuk desa lah untuk membantu pengelolaan keuangan negara itu. Kalau pengawasan sendiri Pak, menurut Bapak bagaimana? Mengingat luasnya ya wilayah desa yang ada di Kabupaten Nganjuk ini, saya pikir inspektorat mungkin kewalahan ya. Oleh karena itu harus dibentuk suatu sistem yang baru bagaimana agar penyaluran uang negara yang disalurkan ke desa-desa ini bisa tersalurkan secara maksimal dan memberikan dampak ekonomi yang bagus bagi pembangunan masyarakat desa.
Saat ini, Kejaksaan Negeri Nganjuk terus berupaya membongkar praktik korupsi di wilayah Nganjuk. Tidak ada toleransi bagi para pelaku korupsi, karena kasus ini mendapat perhatian khusus sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.